Pemasangan instalasi perumahan ataupun instalasi listrik rumah tinggal ya, tempat tinggal, kita harus sesuaikan dengan perencanaan agar pemasangan instalasi listrik tidak terhambat di perjalanan ya. Seperti ini kita teknik pemasangan instalasi listrik sekarang di bawah dakan ya, dengan menggunakan pipa sebagai pelindung. Perumahan yang seperti ini atau rumah tempat tinggal seperti ini yang 2 lantai ataupun 2 ruangan atas dan bawah seperti ini ya, kita harus tepat dan sesuaikan rencana sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai ya. Kita rancang sedemikian rupa denah bangunan dan sekaligus instalasi kelistrikannya kita harus rancang sedemikian rupa ya. Di sini pemasangan instalasi listrik di bawah dakan ataupun di bawah genteng ya, seperti ini yang nantinya akan dipasang suatu plafon juga ya, karena di sini pemasangannya di bawah dakan ya, dan akan dipasang plafon seperti ini ya, seperti itu. Tuh terlihat ada bentangan-bentangan pipa ya yang menuju rangkaian keinstalasian ya, kelistrikan di dalam rumah ya. Oke, mengapa di sini dirangkai di bawah dakan? Karena ya kata yang punya minta agar kelistrikannya aman dan tidak mengganggu terlihat pemandangan ya kalau dipasang di bawah dakan. Dan kembali saya menanyakan, kalaupun dipasang di bawah dakan itu memang lebih bagus ya daripada ditanam atau dicor di dalam dakan ya, seperti ini. Yang nantinya akan ditambah plafon kata yang punya, nggak apa-apa ya, tidak harus di dalam dakan seperti itu ya. Pemasangan instalasi listrik tetap lebih bagus di luar ya, di luar dakan tanpa harus terkubur ya, karena di sini akan menggunakan plafon yang akan nanti menutup bagian instalasi listrik yang akan timbul ya, karena tidak akan terlihat kalau sudah terpasang plafon. Oke sahabat pemula, berbagi tentang pemasangan instalasi listrik tempat tinggal 2 tingkat. Kita harus sebagai pemasang instalasi listrik biasanya lebih enak ya kalau kita melihat suatu pesanan pemasangan instalasi listrik sesuai dengan denah gambar rumahnya dan sudah tersedia instalasi kelistrikannya. Oke. Nah, di sini karena menggunakan seperti itu ya, harus kita betul-betul dijaga keamanannya. Kita tutup semua kabel ya di dalam pipa dan menggunakan tedus sebiasa mungkin, karena nanti di sini akan dipasang juga plafon hias ya, dan di situ ada beberapa colokan yang sudah tersesuaikan dengan gambar ya. Tuh ada saklar buat pompa air dan saklar jajar, itu sudah dipersiapkan untuk melayani setiap ruangan. Dan di sini bagian belakang rumah ya, sampai ke WC, sampai ke toren juga sesuai dengan gambar yang ada di denah bangunan dan sekaligus sudah tergambarkan instalasi kelistrikannya. Oke, buat pemula di sini saya akan bagi nih di dalam denah seperti ini. Terlihat bangunan pondasi ya, istilahnya di situ terlihat ada sebuah setiap ruangan-ruangan dan ada simbol-simbol untuk pemasangan instalasi kelistrikannya ya, lengkap dari mulai depan sampai belakang menuju toren terakhir ya. Tuh
Dan di sini ada juga denah untuk pemasangan perairan sampai ke spiteng pembuangan air ya yang ditanam di bawah. Semua itu harus dipersiapkan dan dipikirkan sebelum melakukan pemasangan pondasinya juga ya. Harus tersedia setiap kali jalur air dari sumur sampai ke spiteng juga harus dipersiapkan agar pemrosesan pembangunan tidak akan terganggu lagi ya. Kalau sudah tersiapkan denah-denah kelistrikan seperti ini dan juga denah gambar-gambar saluran air ya, di situ ada simbol-simbol untuk instalasi kelistrikan ya. Di sini sudah jelas nih ada pipa buat ini rangkaian buat perairan ya yang dikubur di bawah tanah ya, yang melalui pondasi sampai ke pembuangan airnya atau spiteng. Sini sudah terlihat nampak jelas. Di sini adalah bagian instalasi nanti ya, kita akan pasang. Oke, ada lantai 2 ya, cuman sederhana ya, cuman satu ruangan tapi besar ya, menggunakan lampu hanya 2 dan stop kontak adalah 2 ya di situ di atas. Oke, menyesuaikan perencanaan harus matang-matang di setiap kali pembangunan rumah ya, dari mulai saluran air juga sampai pemasangan keinstalasiannya harus dipersiapkan sedemikian rupa sebelumnya. Oke, untuk itu saya nanti akan berbagi tentang perbaikan ataupun tentang pemasangan instalasi listrik full ya dari kosongan, dan di sini hanya berbagi untuk mengingatkan para penonton ataupun siapa yang akan membangun suatu rumah sederhana, rumah tingkat yang biasa juga, ataupun setiap pembangunan kita harus sesuaikan ya. Jalur nanti letak pemasangan instalasi kelistrikan harus dipersiapkan, karena apalagi kalau ada melakukan peredakan ya, agar tidak banyak membobok ya, seperti itu. Oke. Semisalkan nanti di satu ruangan, untuk ke ruangan lainnya di bawah dakan harus tersedia lubang pelintasan saluran kabel utama ya, instalasi listrik. Ya, harus disiapkan setiap ruangan ataupun setiap perpindahan ruangan harus disiapkan satu lubang penyaluran untuk instalasi listrik, agar tidak bertambah lagi waktu dan tenaga dan ongkos juga ya buat pemasangan instalasi listrik. Kalau sudah dipersiapkan, tukang ya sebagai pelaku pembangunan akan mengerti dan menyiapkan untuk kelistrikannya, seperti itu ya. Karena banyak kejadian di lapangan ya, saya melakukan pemasangan instalasi listrik, setelah dicek ke lapangan ternyata banyak yang harus dimulai, pembobokan, pelintasan kabel juga harus dilakukan pada saat mau pemasangan instalasi listrik ya, seperti itu. Kalau tidak dipersiapkan dari awal ya, buat para penonton barangkali akan membangun suatu perumahan ataupun rumah, dipersiapkan ya, apalagi yang di perdesaan ya, kalau membangun suatu rumah kita harus pikirkan matang-matang ya untuk jalur instalasi listrik, agar tidak menambah lagi biaya untuk pembobokan juga untuk apalagi kalau sudah dirapihkan ya, sangat sayang sekali nanti akan sangat terkendala ya. Bangunannya sudah rapi, sudah dicat, apalagi ternyata kelistrikannya karena tadinya tidak terencana dengan matang sehingga harus melakukan pembobokan ulang ya, atau merusak lagi ya. Kalau sudah dirapikan kan sayang, tambah lagi tenaga, tambah lagi pengeluaran ya. Intinya disiapkan segala sesuatunya untuk jalur kelistrikannya ya, seperti itu, agar nanti untuk memudahkan pemasangan. Dan bisa jadi kalau misalkan sebelum dipersiapkan ya dari awal, otomatis ya biaya pemasangannya akan bertambah bengkak ya, seperti itu. Matang-matang dipersiapkan ya untuk saluran air dan juga saluran kelistrikannya, yaitu di setiap bangunan harus kita betul-betul
dipikir sebelum kita melakukan pembangunan ya. Oke. Nah, karena biasanya harus kerjasama antara yang punya dan yang tukang, dan nanti yang tukang juga akan mengerti kalau sudah dipersiapkan sama yang punya ya. Selaku yang punya rumah bikin mau listrik di mana nanti akan dipersiapkan sama tukangnya ya, atau pelaku pembangunannya, dan nanti pun akan memudahkan selaku pemasangan instalasi listriknya ya, seperti itu. Oke, ini pengalaman berbagi ya di waktu pemasangan instalasi listrik yang sudah tersusun terencana rapih ya, sehingga pemasangannya pun saya lakukan lancar. Dilaksanakan ya. Di sini rumahnya seperti ini nampak daripada denah-denah ini ya, sampai jadi full ya. Pemasangan dari mulai MCB dalam dibagi 2 kelompok ya, rumah ini atas dan bawah dibagi ya. Di sini tampak rumah depannya, karena di sini perarsitekannya mengasih bukunya ya, jadi sehingga aku cuman bisa membaca untuk pelaksanaan instalasi listriknya, dan alhamdulillah lancar ya setelah kita membaca instalasi kelistrikannya rumah seperti ini ya. Oke. Semoga dapat difahami ya. Ini hanya berbagi orang siapa yang mau membangun suatu rumah atau ruko ataupun apa, apalagi yang memerlukan nanti bangunan dua lantai ya, atau tidak. Teknik-teknik pemasangan instalasi listrik pasti berbeda-beda ya. Ada yang ditanam di dakannya, ada yang di luar ya, di bawah dakan ya, tergantung nanti situasi dan kondisi di lapangan ya, seperti itu. Tapi untuk disarankan, saya lebih suka kalaupun pasti dikasih plafon, dan tidak pun dikasih plafon, tetap saya lebih menyarankan pemasangan instalasi listrik tidak ditanam dalam dakan ya. Itu kalau ada gangguan nanti akan menyulitkan. Oke, saya lebih baik memasang di bawah dakan ya. Dan tetapi kalau mau pasang plafon bisa timbul ya kelistrikannya. Dan kalaupun tidak dipasang plafon, kita usahakan pemasangannya di tembok ya, tetapi menggunakan pipa-pipa juga, seperti itu. Oke, untuk mengingatkan ya, agar lebih cermat, lebih dipersiapkan untuk melakukan pembangunan rumah ya, terutama untuk saluran air juga, dan kelistrikan itu satu kesatuan ya, berkaitan ya, yang harus dipersiapkan. Bukan hanya mempersiapkan indahnya atau mewahnya pembangunan ya, tapi harus kita persiapkan juga untuk instalasi dan untuk saluran lainnya di saat pembangunan berjalan ya, seperti itu. Oke, semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Sedikit berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.